Ibrahim bin Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhirati wa dunyahu. Ini saya menariknya kalimat Rasul itu nggak pernah salah nyimpen aja nggak pernah. Ini sempat salah taruh kalimat dunia dulu terus akhirat itu bahaya banget. Ya, ketika Rasul sudah beres pun ngendikannya tetap aja umatnya salah. Nggak mau kan? Apalagi Rasul salah ucap, usang umatnya kacau. Man sepowonge ta'alama yang mencari atau ngaji itu man baban satu bab minal ilmi dari sebagian ilmu yang tafi'u yang memanfaatkan itu man bihi kelawan ilmu fi akhirati untuk akhirat. Jadi ngaji ini nyari ilmu itu ya untuk akhirat. Baru setelah itu wadud ya kalau sebut Rasul di duniahu wa akhiratihi wasarmuk. Kayaknya nggak ada belas itu yang mau jalankan ya nanti kata Allah mau kata lagunya dua-duaan ya. Nah buktinya ketika Rasul ngendika kun fid dunya ka'annaka ta'isu abada wa kun fi akhirati ka'annaka tamutu. Berarti banyak sekali yang salah paham. Jadi seakan-akan carilah dunia, kumpulin sebanyak-banyaknya, kamu akan hidup selamanya. Kacau. Ya, untungnya para pewaris Nabi, para alim, para ulama kayak Syekh Mudal bin Ayyad itu nggak gitu maknanya. Kamu tuh kalau nyari dunia tuh nggak usah terlalu lama kali. Hidupmu masih lama, kayak mau mati besok. Itu yang betul. Jadi santai saja. Karena umur masih panjang. Nah nanti untuk nyari akhirat jangan santai-santai karena nggak ada lagi waktu. Ya, baik ke sini. Siapa yang ngaji satu bab minal ilmi, baik ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah, baik ilmu yang lahir dari hukum syarak maupun ilmu yang lahir dari hukum adat dan hukum akal. Ya. Kalau ilmu fardu ain berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manasik, dengan agama, dengan akhirat. Kalau ilmu-ilmu fardu kifayah ya ilmu yang dipelajari di sekolah. Ya. Dan semuanya baik ilmu fardu ain maupun fardu kifayah tujuan pertama kata Nabi supaya memberikan manfaat di akhirat. Nah setelah itu baru memberikan manfaat juga di dunia. Ya, ini jelas ya, sebab wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tolong ke anak-anak, saya titip banget ke anak saya, kamu tuh sekolah biar selamat hidupmu di akhirat. Nanti kamu jadi apapun hasil dari sekolah, hasil dari kuliah, di dunia kamu harus selamat di akhirat. Jadi tanamkan betul itu seperti itu. Maka Allah memberikan pahala aqahullahu khairan lahu min umri dunya sab'ata alafi sanatin siyamina hariya wa qiyamina yaliha maqbulan ghairu mardudin. Orang yang bisa niat nyari ilmunya untuk selamat akhirat, selamat di dunia, maka Allah akan memberikan kebaikan yang mana kebaikan ini lebih bagus dibanding umur dunia. Kira-kira ukuran 7.000 tahun. Ada orang hidup 7.000 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat. Itu kalah pahalanya sama yang cari belajar satu bab ilmu dengan niat untuk selamat di akhirat. Ya, dan ini kata Nabi makbulan baru mati. Ini bukan hoax, bukan hoax. Ya, makanya kalau ayat itu apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu
minkum waladina utul ilma darajat. Itu kalau jenengan baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, di situ ada hadis itu kemudian disyarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi derajat orang yang punya ilmu, orang alim itu dibanding yang iman tapi nggak alim, ini kalau dihitung kurang lebih berapa tahun itu? 750.000 tahun. 350.000 tahun. Jadi ini orang-orang alim itu sudah di surga 350.000 tahun. Kita ini santri baru sampai. Itu luar biasa ya. Kemudian wa Ibrahim bin Alqamah. Dari Ibrahim bin Alqamah an Abdillah, dari Abdillah radhiyallahu taala anhu, qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraatul Quran a'malul mukaffiyin. Membaca Quran adalah amalan orang-orang yang dilindungi, dicukupkan oleh Allah. Ini fadilah ya. Kalau pengen menjadi orang yang hidupnya dicukupi oleh Allah, mendapat perlindungan oleh Allah, rajin baca Quran, yang minimal habis sholat 1 ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kabur. Bisa itu. Kalau kita benar berarti kabur. Masuk. Tidak dikalikan. Setahun berapa hari Ustaz? 360 lah ya. Juga 360 kali 5. Banyak. Khatam nggak kira-kira setahun? Kurang. Sampai 6.000 nggak? Kurang ya. Biasa apa? Jadi pada 10 tahun nggak khatam apa? Nunggu Ramadan. Di Ramadan tak harus royokan terus diumumkan pula. Alhamdulillah musola bintang 9 Ramadan ini khatam 3 kali. Dikeroyok. Tapi ya daripada enggak. Tetap aja menang. Jadi orang itu nggak ada kalah, pasti menang. Dari terakhir daripada enggak. Ya, orang yang baca Quran itu baca Quran adalah amalan orang yang mukafina. Kemudian wassalat itu dan ada pun sholat. Ini maksudnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib nggak usah dicari-cari fadilahnya. Amalul a'ajiz, amaliyah orang yang nggak berdaya. Jadi kalau pas lagi sumpah gitu, ya Rasulullah memang seperti itu. Kalau sedang banyak problem, banyak masalah, nah beliau obatnya adalah sholat. Ya, kondisi ngedon gitu, obatnya adalah sholat. Bukan ke sembulang terus mancing, malah mabok. Sementara kalau nggak punya duit, lagi bokeh, maka wasaumu a'malul fuqara. Saya pirit. Itu pirit ya. Rokok berarti awet. Berapa jam itu? Lumayan lah ya. Dari subuh sampai maghrib nggak usah ada pengeluaran rokok. Ya. Jadi puasa itu amalan orang fakir, orang butuh. Kemudian wa tasbihu a'malun nisa'i, wiridan khususnya tasbih ini majas mursal, babnya itlaq itu sirodatil kul. Rasul hanya menyebut tasbih, tetapi yang dimaksud adalah seluruh kalimat-kalimat zikir subhanallah, la ilaha illallah. Makanya saya setuju ibu-ibu tuh bagusnya nggak usah majelis taklim. Nah, pantasnya ibu itu majelis zikir. Saya itu sekarang taubat, ajak ibu-ibu taubat. Saya nggak punya rutinan ibu-ibu kecuali pengajian yang punya saya di musola Kampung Becik itu. Ya, yang jauh-jauh itu enggak. Karena ibu-ibu itu diajarin ilmu apa aja nggak ada yang nempel. Nah, betul Bu.
ibu ngerti. Oh yo. Kiai ini ditendang. Ini cerita aja ya. Mungkin pernah tak ceritakan itu, jadi kalau pernah jadi korban emak-emak ya nggak usah ya. Dulu itu tahun berapa lupa lah. Saya buka pengajian di rumah pribadi orang kaya, jualan bensin eceran di samping top 100 Tembesi. Yang ngaji itu 4 orang ibu-ibu, orang-orang kaya semua. Terus Ustaz gak enak kali ngaji berempat aja, pindah yuk kemana, ke Jabal Arafah. Itu Jabal Arafah baru dibangun, belum rapi kan. Ya sudah, nanti saya buatkan suratnya juga, karena harus minta izin ya, surat minta izin mau tempat di situ. Saya buat suratnya, saya yang bikin, saya yang tanda tangan, saya yang antar. Itu boleh kan pengajianku lah ceritanya. Kalau di aku itu pengajian. Oke lah, jalan dulu. Mental saya. Diusir, diganti Ustaz. Gara-gara aku kalau ngaji pakai baju NU, pakai baju NU, berarti yang ngaji bener, nggak pernah cerita yang lain. Nah terus pilpres, Jokowi lawan Prabowo, apes saya. Nah itu ilmu mak-mak. Jadi sudah beres. Saya setuju kalau ibu-ibu rajin ikut majelis ya Pak ya. Kalau istri jenengan mau kemana? Mau pengajian apa? Wiridan boleh, tapi kalau ada pengajian nggak usah, hati-hati itu, betul hati-hati. Apalagi sekarang doktrin itu masuknya melalui pintu ibu-ibu, nah, bukan ibu-ibu, ya. Jadi orang Rasul itu ngerti. Batasnya, wis mama tuh wiridan aja, nggak usah kebanyakan mikir. Ya berarti kita suaminya yang harus banyak ilmu, banyak mikir. Jangan kebalik tuh, suaminya atau balik mikir, wiri. Ya, jadi wali boleh jadi dukun bukan? Ya sudah usah, kita torekanya torekoh. Jadi wasodako itu adalah sodako adalah amalul asliya, amal dia orang yang dermawan. Jadi karakteristik orang yang dermawan itu senang sedekah. Ya kadang sedekahnya pakai duit, kadang sedekah pakai doa minimal. Bahkan sedekahnya pakai senyum pun itu luar biasa. Wa tafakur dan adapun tafakur amal du'afa, amal orang yang sedang lemah iman. Kalau iman lagi merosot, rajin-rajin tafakur. Tapi tafakurin jangan tafakurin yang senang-senang, jadi malah sakit hati saja. Lagi bokeh lah fakuri paham sih pula. Kalau dia punya somsa sama dengan aku kapan, aku sakit mati lah. Apa kali yang rokok opo? Orang bungkus dibuka kali sebatang, alhamdulillah awal buset ternyata lebih sengsara. Itu naik lagi. Luar biasa, ini obat apa? Obat doif ya. Membuat doib yang paling mujarab diantaranya tafakur. Dan saya termasuk pengamal thariqah tafakur sejak dari santri. Ketika santri lain dibangunkan malam itu sibuk ya tahajud dan lain-lain, saya enggak. Saya malah naik ke atas masjid. Yo bawa kopi, bawa ramu. Nanti kapan datang kan ngapain dari tafakur. Karena tafakur itu bisa lebih khusyuk dibanding sholat. Ya, betul kan? Takutnya ngelamun juga ya. Ya tafakur yang ngelamun, tapi ngelamun ya zadatu iman, yang bisa nambah iman. Cuman masalahnya untuk nambah iman itu ya kadang kita tafakurnya nyari yang aneh-aneh. Tadabbur alam, rombongan pantai Melayu. Opo tafakur. Sampai sana buru-buru nambah iman, yang ada hilang iman. Jadi nggak usah jauh-jauh tafakur. Ada riwayat tafakur sa'ah khairun min ibadati sana. Riwayatnya Siti Hasanah 60 tahun.
monggo rajin-rajin tafakur. Kalau istrinya lagi tidur, anaknya lagi tidur di tafakur, saya tafakur ya. Yang satu cerewetnya pol-polan, yang satu rawan ngomong. Suaminya pulang, alhamdulillah. Suaminya nggak pulang, wait. Itu kalau tidur tafakur, ya Allah, kok ada manusia kayak gini, ya Allah, luar biasa yang menciptakan. Jadi asik kan? Ya. Jadi tafakur adalah amalan orang du'afa. Allah adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala amalil ibtol, amalan pahlawan. Ya. Maka kala sahabat menjawab, kila ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma amalul ibtol, apa itu amal pahlawan? Maka Rasul menjawab, tolabul ilmi. Oke. Jadi dari sekian banyak amalia ternyata yang terhebat adalah ngaji. Ngaji. Ya. Ngerti syukur, gak ngerti ben, mau nulis silahkan, gak nulis juga gak masalah. Dan itu dosanya luntur, dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk di bumi dan di langit, hatta huta, sampai ikan yang ada di laut. Ini pas banget nih. Ya, malam hari ini juga kita diberikan support untuk ngaji. Fainahu nurul mu'mini, karena tolabul ilmi adalah cahayanya orang beriman di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Falamma sami'al khawarij, ketika mendengar ucapan Rasul itu, khawarij mendengar hadal hadis, hasad, mereka hasud aliyan kepada Ali. Wajitama'a, dan berkumpulah siapa ta'asyaratul nafarin, 10 kelompok mingkub barihim, dari para kegeden-kegedennya orang khawarij. Qalu, akhirnya mereka musyawarah, inna nas'alu minhum mas'alatan wahidan wa nara kaifa yajibu lana. Falau ajaba kullu wahidin minha jawaban akhar na'lamu annahu alimun, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana kalau kita tes saja, karena kan kata Nabi, alim itu pintunya ilmu. Kita tes dan kita utus masing-masing 1 orang, jadi 10 orang. Kita utus 10 orang, kita bertanya satu hal saja. Kalau jawabannya beda-beda, untuk satu soal jawabannya 10 dengan jawaban yang berbeda, berarti kita akui bahwa Ali memang sakti. Nah, akhirnya berangkatlah utusan orang-orang Khawarij untuk ngetes Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Datang perwakilan pertama, memberikan pertanyaan yang sama. Ya Ali, al ilmu afdalu amil mal, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Maka fa'ajaba Aliyun, Sayyidina Ali menjawab, faqala al-ilmu, yang lebih utama adalah ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalil, apa dalilnya? Kalau itu bentar-bentar apa dalilnya? Bentar-bentar apa? Itulah merokok aja repot dari dalil. Kalau salaman harus dalil. Nanti lama-lama ngantuk di masjid apa dalilnya? Ruwet gitu. Mana lebih utama, ilmu atau amal? Ilmu atau harta? Maka kata Sayyidina Ali ilmu, dia minta dalil. Lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, al ilmu mirathul anbiya wal malu mirathul qawm wasyadad wa fir'aun wa ghairihim. Jelas ilmu lebih utama.
karena ilmu itu warisan para nabi. Nah, sementara warisan harta itu warisan urut, warisan Fir'aun dan CS. Dia pilih warisan nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mewariskan dinar wa dirham, tetapi semuanya mewariskan ilmu. Maka orang yang mau tolakul ilmi, dia sedang mengambil satu barang yang luar biasa, mendapat bagian warisan dari para nabi. Kemudian pada apa? Pergilah si orang pertama dengan jawaban yang memuaskan. Fajal akhor, datang yang kedua. Fasa'ala kama sa'alal awalu fa'ajaba Ali radhiyallahu ta'ala. Al-ilmu afdalu minal mal faqala bi'ayi dalilnya apa? Kata Sayyidina Ali dalil yang kedua. Al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta, kamu yang menjaga. Punya ilmu Fatihah kan? Bisa. Baca Fatihah bisa ya. Berarti ilmu. Capek nggak jaga itu tuh kan? Yang punya sepeda ontel butut gitu. Udah butut nggak ada lagi, dimasukin bro. Kadang sendal aja agak bagus, baru gitu, baru beli, nggak kena sampai taruh di mana. Aduh bahaya ini. Ya, sepatu safety itu digembok kalau misalnya. Jadi ya ilmu itu lebih benar. Jadi jawaban kedua, ilmu lebih utama dibanding harta karena ilmu memiliki sifat menjaga, sementara harta harus dijaga. Kemudian datanglah orang yang ketiga, utusan dari Khawarij. Maka pertanyaannya sama, kama sa'alal awal wasani fa'ajaba Ali wa qala al ilmu afdalu minal mal. Tetap ilmu lebih utama dibanding harta. Bi ayyi dalilnya apa? Kata orang yang ketiga. Maka Ali menjawab, ali sahibil mal aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Orang yang banyak hartanya biasanya banyak musuhnya. Oke. Orang yang banyak hartanya banyak musuhnya, tetapi orang yang banyak ilmunya itu banyak kawannya. Nah, standar operasionalnya gitu. Nah, prakteknya ya kewalak-walik. Jadi kalau ada orang yang banyak ilmu tapi malah ilmunya dijadikan alat untuk musuhan, ya berarti ya nggak beres itu. Ya nggak beres orangnya. Harusnya semakin banyak ilmu itu semakin banyak kawan, semakin banyak teman. Kenapa orang kaya banyak musuh ya? Tergantung. Jadi dulu kata Abahya itu, kalau kalian jumpa orang kaya yang pelit, itu namanya biasa. Gak usah emosi, gak usah jengkel. Karena rata-rata orang kaya itu pelit. Yang hebat itu kalau ada orang kaya dermawan. Kemudian berapa puluh tahun lalu makalah dari Abahya itu kok kemudian disampaikan oleh Gus Baha dengan contoh yang lebih konkret. Orang fakir punya duit 50.000, punya duit 20.000, disedekahkan 10.000, berarti berapa persen? 50%. Orang kaya 1 juta, sedekahnya 100.000, berapa persen? Berarti mana yang pelit? Orang kaya. Tapi kalau lihat nominalnya banyakkan 100.000 dibanding 10.000 nilai. Padahal kalau dipersenkan dia menang. Yang hanya 10.000 karena duitnya nggak ada lagi 20.000. Bukan saya kemana-mana kalau bawa zakat, ya. Jadi jangan merasa Anda sudah menjadi orang yang dermawan gara-gara sudah mengeluarkan zakat mal itu 2,5%. Itu pelit. 2,5% ukuran fikih itu minimal. Jangan sampai 2,5% aja enggak. Ya enggak pelit gimana? 1 juta ya. 2,5% dari 1 juta berapa?
Ayo, sisanya 975. Yang jenengan sumbang 25.000 anaknya apa? Kok sama-sama punya anak 4, yang nyumbang anaknya 4, yang disumbang kira-kira orang banyak atau orang pelit kan? Ayo, kita dibilati aja kan. Nah itu ya, jadi ukuran minimal kalau sampai 25.000 aja nggak keluar itu pelit banget. Tapi kalau mengeluarkan 20.000 itu agak pelit, masih pelit. Ya, maksud saya itu saya berharap untuk zakat sunnah lah ya. Zakat sunnah nggak usah pakai persen. Kalau zakat wajib ya kita ikuti aturan fikih, tetapi sekali-kali dilebihkan. Bukan selain misi. Mau kenapa angkat? Mau kenapa? Dompet kosong lu. Ya lanjut. Jadi ilmu lebih utama karena orang dikasih ilmu, orang banyak ilmu itu akan banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat. Sementara kalau dikasih harta itu banyak curiga. Ada yang jalan itu bawa proposal itu, bawa map itu langsung wah ini bahaya. Beberapa Pak, orang yang keempat ya, maka fakola alimu abdulu amil mal. Akhirnya Ali tetap menjawab ilmu lebih utama. Apa dalilnya? Ida sorofta minal mali fa innahu yanqusu. Kalau harta itu kamu pakai maka berkurang. Tapi wa idza sarafta minal ilmi, ilmu itu kamu pakai yazidu akan bertambah. Oke. Makanya saya kalau itu senang ngaji itu senang asli Pak. Dulu saya nggak sebodoh itu. Dulu bodoh banget. Sekarang masih bodoh. Cuman agak mending. Karena senang ngaji. Akhirnya dengan mengajarkan ilmu yang didapat dari pondok, mau nggak mau saya harus foto lahan. Ya. Jadi dengan seringnya memberikan kajian itu malah ilmu saya baik sengaja maupun nggak disengaja. Ya, kalau saya bawa duit setas gitu, sering saya keliling, duit saya tambah habis. Tapi kan ikhlas, yang gue ikhlas orang. Jadi ilmu itu semakin sering dibagikan maka semakin nambah. Sementara harta, tapi kan itu digaji 10 kali lipat. Iya kalau dapat dengan syarat ikhlas. Ya, kalau enggak ya wis. Akhirnya pulanglah orang yang keempat, maka diganti orang yang kelima dengan pertanyaan sama. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, sahibul mal yud'a bi ismil bukhli wal wa sahibul ilmi yud'a bi ismil idham wal kiram. Jadi sudah benar sih kalau ada pengajar kepada al-alim, al-alamah, lah itu efek. Jadi gelar ini nggak peduli, apalagi kalau zaman dulu masih benar. Nah, zaman sekarang ini akhirnya sekacau. Maksudnya gini, ada kasus ya, dia itu nggak alim, cuman ya khotib lah, khutbah. Dia bukan ulama, tapi khutbah. Tetapi dalam pandangan masyarakat seorang khutbah adalah orang yang alim. Maka khutbah pun dipanggil al-alim, al-alamah, syekh. Saya kalau itu kesinggung kalau ini al-alim, al-alamah kurang asam. Kan khususnya. Tapi ya mau nggak mau efek itu nggak saya minta dan nggak beliau siapkan. Karena melihat kayaknya Pak Ahmad nih alimun, itu efek. Tapi kalau orang kaya pasti kesebut dasar orang kaya pelit.
Udah nyumbang 500.000 pun pelit. Haji nyumbang lah musola. Dia laku nyumbang 500.000 datang. Kata Pela, pelit kali si Haji. Duitnya banyak nyumbang cuma 500.000. Tuh, orang kaya itu efeknya gitu. Sudah nyumbang pun dibilang. Tapi orang alim, walaupun alimnya alim KW, alim maksain, tetap aja dipanggilnya Yai, Buya, cium tangan. Ini luar biasanya ilmu itu. Itu luar biasa. Ya, maksudnya begitu tingginya derajat dibanding apa. Maka akhirnya si orang yang terima pulang dengan jawaban yang beda dari 4, 3, 2, 1. Sudah mendapat 5. Datanglah orang yang ke-6. Maka pada bab bihadzal jawab wa hadur akhir wa sala an dzalika faqala alimu afdal minal mal. Maka faqala bi ayyi dalilin Sayyidina Ali menjawab al ilmu yuhfadu minas sariqi al malu yuhfadu minas sariqi wal ilmu la yuhfadu minas sariqi. Jadi kalau punya harta harus dijagain, kalau punya ilmu ya harus dijagain, paling diamalkan. Ya, punya harta itu harus dijaga. Ada harta yang sulit dijaga. Apa namanya? Contohnya apa? Punya harta ini sulit kan? Karena kita jaga-jaga hilang. Kita nggak jaga di rumah kok ini banyak gitu. Ya, Aneh. biasanya jaket persor seperti itu. Ya, ini ada yang agak aneh. Waktu itu sopan. Sisa main saya di rumah. Pun kaji dia. Sana di tempat kalau masih ada sisa. Tahun kapan harus dibagikan kifarat. Soalnya kapal akeh kaji lagi. Jadi itu harus harta yang dijaga. Sekarang ya ayam dicari kemana-mana. Maghrib kemana nyari ayam? Ya Allah. Anaknya maghrib dibiarkan, ayamnya dicari. Pada apa biada jawab wa atul akhir wa sala'anhu faqala bi ayyi dalil. Lalu datang orang yang ketujuh, jadi Ali memberikan jawaban al malu yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Tapi syaratnya kalau ilmu ingin memberikan syafaat harus berusaha maksudnya. Jadi ada usaha ngamalkan ilmu. Ya, kalau harus sempurna ya sulit. Kayak tadi malam itu ngaji di masjid itu salah. Sampai jam 11. Ngobrol sampai jam 11. Pak imamnya nanya tentang syarat mungkin jadi imam. Gimana kalau hukumnya bermakmum sama imam yang fasik? Bukan itu, ekstrim. Bermakmum sama imam yang dosanya itu zina. Jadi bukan pezina, imam ini pernah melakukan zina, ya. Maka saya jawab dia sah. Karena kalau harus nyari imam yang lempong, kemana? Kita kan beda-beda cara berdosanya. Ya, mungkin dia pernah melakukan dosa zina. Nah kita skater. Emang apa bedanya? Sama kan? Cuman beda. Ngerasa nih wong itu kan dosa juga. Jadi kalau harus beres banget ya nggak jadi berjamaah karena nggak ada imam. Ya. Dan seperti itu dengan sedekah itu. Jadi orang yang punya harta maka ketika salah mentasarufkan hartanya dihisab. Ya demikian juga orang yang punya ilmunya gak diamalkan juga kena hisab. Ya, nah ketika dua-duanya beres karena harta itu halalnya dihisab, diamalkannya dihisab, nggak diamalkannya diadab.
Kenapa? Harta. Tapi kalau ilmu diamalkannya memberi syafaat, kalau nggak diamalkan baru kena azab, baru kena hisab. Jadi mau pilih Pak? Ya, tetap pilih ilmu. Bahkan punya anak rumah satu aja, semua latus alumna yang maridin alim. Akhirnya pulanglah orang yang ke berapa Pak? Ke 7 ya, 7 ke 8. 7. Maka datang orang yang ke 8. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, al-malu yang darisu bitulil mukti. Harta akan mengalami kerusakan. Itu habis. Ya, ketika lama disimpan harta akan rusak, wa murur zaman. Sedangkan wal ilmu layan dari walayabla, ilmu nggak akan pernah rusak dan nggak akan ada basi. Yang paling lupa kalau nggak mau mentolak. Maka pada haba bihadal jawab, apabila orang yang ke-8 dengan jawaban yang berbeda, wa darul akhir wa salah faqala al-ilmu afdalu amil mal faqala al-ilmu afdalu faqala bi dalil faqala ali al-malu yuqsil qalba. Harta bisa menjadikan hati keras, sementara wal ilmu yunawwirul qalba. Ilmu bisa menjadikan hati bersinar dan hatinya lembut. Lalu datanglah orang yang nomor 10 yang terakhir, maka Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal yadda'i ar-rububiyyata bisa babil mal. Yadda'i syaikul ilmi al-ubudiyata. Walau sa'aluni an hadha la ajabtu jawaban akhir madumtu hayyan. Kata Sayyidina Ali, pemilik harta itu akan yadda'i ar-rububiyata. Cenderung bahayanya pemilik harta itu ngaku, merasa tak kabur, seakan-akan memiliki hak rububiyah. Bisa ngotar-ngatur kepala pun kebeli. Jadi harta itu bisa menyebabkan sombong. Ya mau duit, mau tahta, mau pangkat. Nah sementara orang yang punya ilmu itu pengakuannya adalah ubudiyah, ya bukan rububiyah tapi ubudiyah. Kalau rububiyah kan hak Allah, kalau hak hamba adalah ubudiyah. Jadi kalau ada orang yang alim tapi malah dijadikan alat seakan-akan dia memiliki hak rububiyah, maka orangnya bermasalah. Ya, maka setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegaskan, "Falau sa'aluni hadza," kalau kalian terus bertanya kepadaku tentang keutamaan ilmu dibanding harta, maka la ajabtu jawaban akhir madumtu hayyan. Sepanjang hidupku pasti aku berikan jawaban yang berbeda-beda. Saking utamanya ilmu. Akhirnya faja'u wa aslamu kulluhum. Akhirnya mereka semua serombongan itu datang 10 nafar dan taslim. Ya, tobatlah, enggak mau lagi jadi khawarij. Itu salah satu kehebatan Sayyidina Ali. Ya, karena mau membaca waradul ta'ala. Ya, intinya kita sudah berada di thariqah yang benar. Ya, di jalur yang beres, yakni jalur taklim, jalur ngaji, hanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, walaupun sedikit yang hadir, tetap ada ilmunya, ada ngajinya. Walaupun sedikit ngajinya, iya. Ibu fatwa sampai, kalau fatwa bangun sampai. Jadi fatwa bangun cukup, walaupun sedikit yang datang tetap ada ngaji. Ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol santai ya sambil tambah ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma barik lana bima rajawtana ya hamdul hal hamdul hal ya ahsanul hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina. Tawassalna bi ta'lum tawassalna bi ta'lim anta subhana wa ta'ala wa subhana wa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.